Oke, soal orkestrasi ini jadi inget nih yang tadi pagi dari si Bang Nikolai. Ini One Piece, ini ada semacam sebelah dia bilang sih tidak ada kaitan secara langsung, tapi kalau mau ngomong teori konspirasi semua serba mungkin. Ada desakan di samping ini memang belum terbongkar adalah diplomat ADP. Ini yang tidak apa yang tadi katanya kita di Lakban yang kata jadi melakban diri sendiri banyak itu. orang protes nih. Ya itu saya keceplosan loh, saya nggak tahu tuh. Gitu. Nah itu tapi di sini ini ramenya begitu ini rame ini diramein dia sempat ngomong tidak ini tapi ada kemungkinan apakah iya gitu. Nah kira-kira kalau sejauh itu agak ada ini enggak misalnya? Ini pakar komunikasi nih. Pakar komunikasi ini nih. penting ini kalau. Penting ini karena ada konsentrasi bisa saja kan. Ini makan ramai misalnya sebelah. Nah, tapi saya kenapa takut ya Pak ngomongin ini Pak ya? Tapi tenang. Lakbannya udah kita simpan. Bukan Pak, itu karena kalau kata pakar kriminal Pak, kata pakar kriminologi, kenapa harus dibungkam pakai lakban yang tertutup itu? Karena dia juga ingin mengirimkan pesan. Anda kalau banyak bicara terhadap kasus ini, Anda bisa bernasib seperti ini. Makanya kita nggak usah bahas ya Pak. Ya. Tolong lakban di rumah disingkirin semua. Ya, jangan, enggak dia bawa sendiri Pak, bisa bawa sendiri. Tapi gini Bang, masa mau begitu nggak mau modal. Kita nggak bahas yang itulah, karena itu. Bisa deg-degan loh Pak. Saya sampai mundur-mundur nih. Karena gini, kebiasaan di kita itu, kalau ada kasus yang agaknya mendapat perhatian masyarakat, publik, nyenggol banyak orang, itu akan ditimpa kasus lain. Gitu loh maksudnya. Ini gitu. Kita nggak ngomong siapa. Ya One Piece lah yang apa. Kira-kira. Itu kan kebiasaan lama nih. Apa betul sih begitu? Gitu. Kalau enggak ini saya nggak ikutin nih kuliah S2 di sana. Oh iya. Ini terkait dengan ini. Ya, Bapak cari contohnya jangan yang lakban, Pak. Masih banyak kasus-kasus lain yang tertutupi, Pak. Gitu ya? Kalau dari sini bisa terbuka minimal promosi untuk Wapres ke sana, saya agak yakin. Iya, tapi kalau ini enggak, aduh. Enggak, tapi kan begini, gua ngerti maksud lo. Tapi jangan ngambil gitu ya? isu-isu yang berbahaya, Pak. Oke. Ini menurut saya banyak juga kita mau ambil contoh tuh, ya banyak, Pak. Ada isu-isu yang lain, misalnya. Sampelnya. Yang nurut Bang Insat sesuai lah, nggak berbahaya lah. Misalnya Pak, misal. Kesejahteraan ojol Pak. Nah itu nggak bahaya Pak. Itu kita enak tuh, oh ini ada kesejahteraan ojol lagi nuntut kesejahteraan, terus tiba-tiba ada One Piece. Itu enak tuh Pak. Itu nyambung. Nyambung dan bisa kita bisa menjelaskan pengalihan isunya. Atau misalnya, wah timnas gagal nih kalah lagi sama Vietnam. Ini dialihkan isunya pakai One Piece gitu. Itu kan enak Pak, agak aman gitu kita analisanya. Ya? Emang tadi sebegitu mengerikan ya pesan dari di Lakban itu ya? Ya saya sih nonton Sindo News Pak. Bapak nggak nonton ya? Itu Sindo News tuh Pak, yang ngomong tuh acaranya Sindo News Pak. Bahwa secara ilmu hukum itu ada pesan terselubung. Satu, dia di dalam ruangan. Yang kedua, Lakban Rapi itu. Kalau Anda sampai, tadi saya udah jelasin tadi. Saya nggak tahu. Ampun, saya nggak ngerti. Belum. Ini Pak ya, ini kalau ketahuan Pak Prabowo marah Pak. Karena ini teh. Pak Prabowo itu kopi Pak, kopi. Bener. Kopi itu bikin dia pinter Pak. Iya bener. Ya, jadi ini jangan begini lagi, nanti saya laporin Pak Prabowo nih. Lu kalau Pak Prabowo bilang brengsek gitu, ngasih kopi. Aduh, diedit nggak ini nanti? Ya, harus kopi Bos. Harus kopi ya? Harus kopi. Di bawah kan ada kafe, bagus tuh Pak. Oh iya. Kalau saya sebutin ada untungnya nggak buat podcast ini Pak? Nanti saya sebutin Pak. Iya bagus. Ada untungnya. Emang itu enak banget tuh. Di bawah tuh ada kafe namanya Molo-Molo, enak. To the point kan Pak, to the point. Jadi jangan bahas Lakban Pak ya. Oke, sekarang bahas politik aja deh. Itu Lakban bukan tuh kuning-kuning tuh. Kayaknya gitu. Kayaknya serem banget. Kita jadi fobia Lakban kuning. Saya ada TV Pak ya, ada media nanya secara komunikasi politik kasus Lakban ini gimana, karena kan ada diplomat. Saya nggak mau jawab Pak. Udahlah, itu serahkan saja kepada penasihat pada aparat hukum Pak. Yang protes kan banyak, silakan Pak, kita dukung lah. Ya kita bagi peran lah ya. Kita komunikasi politik aja. Ada yang ngomong itu Bang Riza Indragiri, silakan. Gitu deh. Saya enggak deh. Saya itu gara-gara nonton Sindo News Pak, dan saya ingat betul pesennya. Oh gitu ya. Jadi ini emang sengaja pembungkaman Pak, gitu loh. Ngeri juga Bos. Tapi emang sebegitu menakutkan makna dari ini ya? Iya Pak, itu rapi loh Pak. Ngeri. Polisi aja bilang nggak ada pelaku lain Pak. Polisi Pak.
Apalagi kita, Pak. Terus, Bapak sih enak, Pemret dikawal for rider, pulang. Mana jangan ketawa-ketawa. Lu pikir lu selamat? Tolong jauhkan semua lakban dari rumah. Aduh, itu serius bos. Itu gua nonton si Nyonyus, lu nonton deh. Itu ada pakar hukum ngomong begitu, Pak. Ada artinya itu. Anda nontonnya nggak kabar di situ news. Orang yang bahas itu juga gua. Aduh. Tapi gini, kita kembali ke politik aja deh. Ya, itu lebih aman, Pak. Itu lebih aman. Karena dilindungi Undang-Undang Pasal 28, Pak. Undang-Undang Pasal 28. Enggak, banyak yang mengartikan begini Bang, karena pembelian amnesty abolisi itu kan tadi dianggap persatuan lah, merangkul banyak orang. Artinya akan ada sesuatu dong yang akan dilakukan oleh Prabowo, Pak Prabowo. Iya. Sesuatu yang besar lah. Ah, ini kita bahas ini. Nah, ini gimana? Bapak ingat gak waktu PSI? Ulang tahun Pak Prabowo ngomong apa ke Mbak Bahlil? Bahlil, wah kamu nih Golkar apa Gerindra? Itu saya rasa disengaja itu Pak ngomong begitu. Abis itu kan ada isu mau munaslup kan? Jadi saya kepikiran, apakah Pak Prabowo ingin meniru jejaknya Pak Harto dalam sisi partai-partai? Pak Soeharto itu Pak, dialah yang melahirkan P3 dan PDI Pak. Karena waktu itu difusi partai, jadi 3 partai. Mungkin Pak ya, mungkin ini ada keinginan Pak Prabowo untuk fusi Pak. Ada gosipnya, gosip politik. Ini. Tapi ini kalau Pak Prabowo, kalau saya salah Pak Prabowo, nanti Pak Prabowo bisa hadir ke acara To The Point ini untuk mengklarifikasi bahwa yang disampaikan Henry Satrio salah gitu. Itu isunya Pak, akan ada fusi 3 partai besar Pak. Disebutnya 3G Pak. 3G. Golkar, Gerindra, dan Gajah. Jadi satu Pak. Tapi memang ini isunya harus kita klarifikasi lagi ya. Karena kelihatannya memang Pak Prabowo itu dengan persatuan para elit ini memang menginginkan ada kontrol yang lebih mudah bagi seorang presiden untuk melaksanakan pembangunan. Makanya kemudian dia usulnya, udah deh kepala daerah dipilih aja oleh DPRD. Bukan tentang mahal juga, tapi dia mungkin lebih mudah ngaturnya gitu. Nah, pandangan-pandangan politik seperti ini kan boleh aja Pak, apalagi kan Pak Prabowo presiden, kita percaya dia nggak punya mens rea, inti untuk memajukan bangsa Indonesia, untuk memajukan negara. Aman kan? Aman ya. Saya teruskan lagi. Jadi dengan pandangan-pandangan politik seperti ini sih ya kita lihat aja nanti tujuannya kira-kira akan kemana. Nah kalau kemudian fusi partai ini jadi Pak, maka ya akan ada perbincangan-perbincangan tentang fusi partai. Waktu itu misalnya partai-partai yang berbasis Islam ya, atau dicitrakan berbasis Islam kayak PKB, P3, bukan PAN Pak, PBB, itu sudah kumpul PKS. Tuh, PKS ya udah kumpul, kira-kira bisa nggak nih kita berfusi gitu. Mungkin PAN juga mau ikut, tapi menurut saya sih kecil kemungkinannya PAN mau ikut. Nah tapi kalau kita lihat nanti terjadi fusi lagi, buat demokrasi gimana? Kalau kita bicara demokrasi pasti beda dengan para elit. Kalau para elit begitu ngomongin demokrasi nanti pembagian kuenya gimana? Gitu bahasanya. Kalau kita kan tentang suara. Kita protes karena wah jangan gitu dong. Selama ini kan kita dilibatkan untuk memberikan suara. Tapi mungkin elit politik beda lagi gitu. Tapi ini baru desas-desus ya Pak ya tentang fusi partai itu. Tapi apakah bisa dilakukan? Ya Indonesia pernah melakukan itu gitu. Fusi-fusi partai itu sudah pernah terjadi. Nah, apakah kemudian akan terjadi lagi ya dengan kedekatan Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Mungkin sekali Gerindra dengan PSI berfusi. Dengan patuhnya Bahlil kepada Pak Jokowi, mungkin juga Golkar berfusi. Mungkin gara-gara ada isu fusi itulah muncullah munaslup ini Pak. Isu munaslup Golkar ini. Mungkin wah jangan gitu dong, kita partai berdiri sendiri, masa Golkar berfusi, kan selama ini kan Golkar nggak pernah berfusi gitu. Karena hasil fusi juga dia. Ini kali pertama nih Pak, saya ngomong fusi nih Pak, desas-desus Pak. Wah ini. Itu. Dan Golkar kebetulan warnanya kuning loh. Oh iya Pak ya. Kuning lagi. Itu ngeri Tapi juga Pak ya. Partai yang barusan dikasih amnesti gimana sekjennya? Pak PDI. PDI sendiri Pak nanti. Itu sendiri. Kan PDI kan juga hasil fusi kan. Iya. Mungkin nanti dia berfusi dengan yang kemarin ngusung Mas Ganjar tuh Pak.
Perindo, Hanura mungkin akan berfusi ke sana. Terus kemudian mungkin juga Nasdem, Demokrat itu juga mungkin berfusi mungkin ya Pak ya. Tapi kalau berfusi itu pasti ke hal-hal yang lebih menguntungkan Pak. Nah gitu Pak, jadi kalau tentang fusi ini memang tentang kedepannya nasib demokrasi di Indonesia dan bagaimana pemerintah jalan Pak. Memang kesulitannya kalau saya lihat bagi presiden siapapun yang terpilih itu konsolidasi sih susah sih. Dulu waktu zaman Pak SBY kan ada namanya sekretariat gabungan, nggak jalan Pak, nggak jalan itu. Yang berhasil mengkonsolidasi partai sebenarnya Jokowi itulah, gitu. Dan sekarang Pak Prabowo sudah 80%. Dengan apa yang dilakukan untuk PDI Perjuangan terkait Mas Hasto, ya dia kelihatannya dapat full support tuh dari partai-partai politik. Nanti ya kita lihat aja 2029 ada nggak yang berani lawan Pak Prabowo tuh ya? Mungkin ya lawan-lawan boneka. Tapi kalau nggak ada yang, kan kalau di undang-undang pemilu tuh nggak boleh ada lawan kota kosong presiden tuh Pak. Ya. Tapi harus ada calon. Nggak, kalau memang harus ada calon, saya nggak apa-apa Pak jadi calon boneka Pak. Enak juga loh tuh. Dikawal ya? Iya dikawal kemana-mana bos. Yang penting kan ngetop kita. Henry, Pung, atau Mas Pung jadi presiden itu nggak apa-apa deh. Saya cawapresnya. Boleh aja. Ngeri kita kalau ini. Nggak apa-apa Pak. Namanya juga calon boneka kan. Ngaku jadi calon boneka di awal. Tapi waktu konsolidasi itu kan sebenarnya nggak lama ya. Karena kita berkejaran dengan tantangan di luar dan di dalam. Iya. Kalau kelamaan repot nanti. Iya betul Pak. Betul, masa yang di tengah-tengah yang belum terurus ini nanti akan bisa kemana-mana. Iya lari-lari kemana-mana. Terutama Bang Insan dan teman-temannya nih. Kan, kenapa? Ya nuntut gimana nih gua dan teman-teman. Iya kelas menengah itu emang. Kelas menengah kan? Kelas menengah itu paling susah diurus Pak. Memang karena ya kita kan kelas menengah itu punya kepentingannya masing-masing. Betul. Belum lagi anak senja Pak, itu lebih susah lagi tuh. Jadi apa-apa puisi. Jadi maksud saya kelas menengah ini kan kalau dalam teori sosiologi kan ini kan adalah agen-agen pembaru ya, agen-agen perubahan. Ini kalau nggak diurus memang akhirnya susah sendiri Pak pemerintah. Karena kelas menengah juga kelas yang paling banyak akhirnya. Karena kan angka kemiskinannya menurun terus tuh. Masuklah dia ke kelas menengah walaupun belum sepenuhnya kelas menengah. Ini kalau nggak di-take care, kalau nggak diurus bahaya juga Pak. Oke, Mas Hensat, dengan fusi-fusi ini, berarti saya tidak langsung kalau saya tangkap tadi runtutan pandangan Mas Hensat, artinya bahwa sebagian pihak yang berpendapat Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini menjauh sebelumnya berarti enggak dong? Mereka, saya yakin enggak Pak. Iya, mereka berarti malah makin bersolid dong ya? Enggak, saya yakin. Dengan nyusun ABCD gini kan? Enggak, iya saya yakin sih mereka sebetulnya biasa-biasa aja Pak. Maksud saya kalau mereka nggak ketemu pun bisa WA-an kan. Jadi ya persahabatan bagi kepompong itu Pak. Jadi saya bener deh sampai hari ini saya bingung ada orang yang mengatakan bahwa Pak Prabowo meninggalkan Pak Jokowi. Kalau kemudian Pak Prabowo menjadi independen itu mungkin Pak. Iya. Tapi bukan dalam arti gini, Pak Prabowo itu memang memutuskan sendiri. Iya, sangat mungkin itu terjadi. Tapi bila Pak Prabowo meninggalkan Jokowi menurut saya tidak deh. Pak Prabowo tuh tidak punya semangat untuk meninggalkan orang, jadi no man left behind lah. Karena Pak Prabowo Pak SBY juga dirangkul, Ibu Mega dirangkul, apalagi Pak Jokowi. Oke Mas Bob, ada lagi? Tak pikir kita tunggulah. Ya, menarik analisisnya Mas Hensat tadi. Mungkin perlu ada petinggi partai politik juga yang diundang untuk mengklarifikasi desas-desus fusi itu. Ini baru. Tapi gue yakin pasti mereka mengatakan tidak terjadi. Tidak terjadi. Nanti, ini baru. Kita undang langsung terbuka nih ketua partai politik Golkar atau siapa besar datang ke sini. Tadi itu 3G itu PSI, Golkar, Gerindra. Ya itu. Kita terbuka Pak Prabowo sini terbuka ya. Bosnya Gerindra tuh nanti. Berarti tetap ada reshuffle ya? Iya itu sih saya rasa iya Pak. Karena itu tadi basisnya omongannya Pak Prabowo bahwa kinerjanya masih 6 kan saya yakin dia pasti sudah pasti meningkatkan fokus ke sana. Kinerjanya loh kira-kira. Soal kapannya aja ya. Kapannya sih silakan lah Bapak. Ya. Tapi kayaknya reshuffle juga masih pada lingkaran yang sekarang di Kim ya, Kim Plus kayaknya ya. Iya, kalau ngeliat ini ya, kalau ngeliat statement PDIP kemarin kan tetap berada di luar pemerintahan. Tapi saya kalau diajak masuk saya mau Pak.
Ini kalau orang kan sosok idealis ya, oh saya nggak mau dia. mau. Saya kalau dia mau, saya mau saya. Iya, kalau dia ngajak mau ya. Iya. Persoalannya Mudah-mudahan nonton lah. itu Ya, dia. nonton Sudah lah. cukup lah. anunya. Karena menurut Delivery-nya saya bagus. nggak ada ruginya Pak ngajak saya Pak. Betul. Ini apaan sih sebenarnya? Iya. Karena untuk mau perbaiki komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Yeay. Oke, terakhir Mas Hensat sebelum kita tutup. Ya. Dari obrolan tadi kita soal One Piece, terus soal abolisi amunisi, amnesti kok amunisi mau perang. Terus sama terakhir adalah pesan yang menakutkan. Kira-kira apa garis besarnya yang akan disampaikan Mas Hensat untuk penonton To The Point aja? Ya sehat-sehat lah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman semua, kita usianya 80 tahun Indonesia merdeka. Oleh karena itu kita harus lebih bisa berterus terang terhadap keadaan negara ini dan keadaan kita sesungguhnya kepada pemerintah. Sekarang PR terbesar pemerintah menurut saya adalah mendengarkan masyarakat. Fenomena One Piece yang kemudian direaksi berlebihan oleh masyarakat, oleh pemerintah, itu karena menurut saya pemerintah kurang mendengarkan. Jadi to the point aja, kalau pemerintah nggak suka, pemerintah ke sini, ya. Kalau rakyat ada yang ingin disampaikan, bisa juga di sini. To the point aja. Ya. Rakyat bisa bersuara, tapi kalau nggak to the point, wah susah kedengarannya. Bukan rakyat Nanti bersuara orang- nih ya, To The Point. Oh iya, to the point. Merdeka. Ya. Di sini macam-macam Pak ya. Ada rakyat bersuara, ada to the point, ada bikin terang, ya. Aduh. Ya nggak apa-apa itu ya. bikin gelap memang nggak ada. Nggak ada, jangan Pokoknya gelap. di sini semuanya ada. Wah, setuju, Mas Luan. Oke, terima kasih Mas. Thank you, terima kasih. Oke, thank you. Jadi penonton setia To The Point aja, ini tadi kita ngobrol banyak Pak Jelman, mudah-mudahan meskipun kita banyak bercanda tetapi pesan-pesan kita apa yang kita obrolin tetap bisa memberikan sedikit atau banyak insight-insight untuk kalian semuanya. Jangan lupa saksikan terus To The Point aja hanya di Sindo News bersama saya Lukman Hanafi. Saya Pung Purwanto. Dan saat ini bersama juga Mas Ya, saya Henry Satrio. Henry Satrio ya. Ini kita tentu ke depan akan dengan tema-tema yang lain yang Yang tidak lebih kalah menarik lagi. seru dan lebih menarik lagi. Terima kasih, sampai jumpa lagi. To the point aja.